Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Huriatun Kabaro selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kesejahteraan Keluarga. Di sini saya sebagai moderator dan juga pemateri dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil observasi mengenai kesejahteraan keluarga di wilayah Jakarta Pusat. Silakan Salwa untuk menampilkan materi. Belum diizinkan. Ya, di sini kelompok 5 beranggotakan Aswinda Lase, Linda Khairi, Alfianti Triagustin, dan Salwa Zahra. Slide berikutnya. Latar belakang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, keluarga diartikan sebagai suatu unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, suami istri dan anaknya, atau anak atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Setiap keluarga tentunya memiliki tujuan meraih kesejahteraan. Pada hakikatnya, sebuah keluarga dapat dikatakan sebagai keluarga sejahtera jika kebutuhan sandang, pangan, dan papan dapat terpenuhi dengan pendapatan yang dimilikinya. Oleh karena itu, tidak semua keluarga dapat mencapai kesejahteraan. Salah satu penyebab suatu keluarga tidak mengalami kesejahteraan yaitu karena faktor kemiskinan. Pada masyarakat yang berpenghasilan rendah, pendapatan mereka hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar atau basic needs saja. Namun, jika semua kemiskinan identik dengan ketidaksejahteraan, begitu juga dengan keluarga yang memiliki pendapatan tinggi, belum tentu mencerminkan tingkat kesejahteraan yang tinggi pula. Menurut Subagio pada tahun 2021. Identifikasi masalah dari observasi kami adalah berdasarkan latar belakang di atas dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang terjadi antara lain yang pertama, besaran pendapatan tiap keluarga. Yang kedua, besaran pengeluaran tiap keluarga. Yang ketiga, tingkat kesejahteraan tiap keluarga. Berikutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih Linda. Kemudian di sini ada tujuan. Yang pertama untuk mengetahui tingkat kesejahteraan keluarga di wilayah Jakarta Pusat. Lalu yang kedua, mengetahui peranan perempuan sebagai kepala keluarga. Dan yang ketiga, untuk menambah wawasan serta pengalaman bagi mahasiswa atau mahasiswi dalam melakukan observasi secara langsung. Boleh slide selanjutnya, Salwa. Di sini ada hasil observasi dan pembahasan. Yang pertama ada keluarga lengkap mampu. Berdasarkan hasil observasi, pada kategori ini, rentang usia tiap keluarga berada di usia 40 tahun. Pada keluarga responden 1, pasangan suami istri mendapat pendidikan hingga jenjang pendidikan tinggi. Sedangkan pada keluarga responden 2, suami mendapat pendidikan hingga jenjang kuliah dan istri mendapat pendidikan hingga jenjang SMA. Selain itu, pendapatan tiap keluarga mencapai di atas UMP DKI Jakarta. Berdasarkan indikator keluarga sejahtera menurut BKKBN, dapat disimpulkan bahwa dari dua keluarga tersebut, keluarga responden 1 masuk ke dalam kategori keluarga sejahtera 3, dan keluarga responden 2 masuk ke dalam kategori keluarga sejahtera 2. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri selanjutnya. Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu ada keluarga lengkap tidak mampu. Berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan pada kategori ini, tentang usia tiap kepala keluarga berada di usia 40 tahun. Pada keluarga responden 1, pasangan suami istri mendapat pendidikan hingga jenjang SMA. Sedangkan pada keluarga responden 2, suami mendapat pendidikan hingga jenjang kuliah dan istri mendapat pendidikan hingga jenjang SMA. Pendapatan dari masing-masing tiap keluarga sebulannya itu sebesar 3 juta rupiah dengan pekerjaan suami tiap keluarga sebagai karyawan swasta dan penjual jasa. Berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan, jika dikaitkan dengan indikator keluarga sejahtera menurut BKKBN, dapat disimpulkan bahwa dari dua keluarga tersebut, keluarga responden 1 masuk ke dalam kategori keluarga sejahtera 2, dan keluarga responden 2 masuk ke dalam kategori keluarga sejahtera 3. Selanjutnya, ada kategori keluarga perempuan sebagai kepala keluarga mampu.
Berdasarkan hasil observasi pada kategori ini, rentang usia tiap kepala keluarga berada di usia 35-41 tahun. Pada keluarga responden 1, kepala keluarga mendapat pendidikan hingga jenjang pendidikan tinggi. Sedangkan pada keluarga responden 2, ibu sebagai kepala keluarga mendapat pendidikan hingga jenjang SMA. Pada keluarga responden 1, ibu bekerja sebagai perawat dengan gaji per bulannya sebesar Rp4.200.000. Sedangkan pendapatan pada keluarga responden 2 didapat dari sewa kos dan jualan online dengan pendapatan per bulannya mencapai Rp6.800.000. Kos yang disewakan ini merupakan peninggalan dari suaminya yang telah meninggal. Berdasarkan hasil observasi yang jika dikaitkan dengan indikator keluarga sejahtera menurut BKKBN, dapat disimpulkan bahwa dari dua keluarga tersebut, keluarga responden 1 masuk ke dalam kategori keluarga sejahtera 2 dan keluarga responden 2 masuk ke dalam kategori keluarga sejahtera 3. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu keluarga perempuan sebagai kepala keluarga atau pekerja tidak mampu. Berdasarkan hasil observasi pada kategori ini, rentang usia tiap keluarga berada di usia 36 sampai 48 tahun. Masing-masing keluarga responden, ibu sebagai kepala keluarga mendapat pendidikan hingga jenjang kuliah. Pada keluarga responden 1, pendapatan yang diterima sebesar Rp2.800.000 dengan bekerja sebagai pengasuh anak. Sedangkan pendapatan keluarga responden 2 sebesar Rp3.500.000 per bulannya. Berdasarkan indikator keluarga sejahtera menurut BKKBN, dapat disimpulkan bahwa dari dua keluarga tersebut, keluarga responden pertama masuk ke dalam kategori keluarga sejahtera 2 dan keluarga responden 2 masuk ke dalam kategori keluarga sejahtera 3. Slide selanjutnya. Jadi kesimpulan dari hasil observasi kami ini yaitu keluarga merupakan suatu unit terkecil dalam masyarakat. Sebuah keluarga tentunya menginginkan kesejahteraan di dalam keluarga tersebut. Kesejahteraan keluarga tidak hanya diukur berdasarkan pendapatan masing-masing keluarga, tetapi juga dari kebutuhan spiritual tiap keluarga, kesehatan mental, lingkungan, dan sebagainya. Dari hasil observasi yang telah kami lakukan, tingkat kesejahteraan keluarga dari 8 keluarga yang responden kami, terdapat 4 keluarga yang termasuk ke dalam tahap keluarga sejahtera 2 dan 4 keluarga termasuk ke dalam tahapan keluarga sejahtera 3. Ya, berikut adalah dokumentasi dari selama kita mewawancara atau mengobservasi keluarga-keluarga di daerah Jakarta Pusat. Ya, sekian presentasi dari kelompok 5. Mohon maaf bila masih banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.